konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Mungkin ada yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Thomas Hobbes tahun 1558 sampai 1679 menyatakan dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan nafsu yang tidak baik. Cicero tahun 106 sampai 43 SM mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan kata lain, saat ini hukum masih sangat diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Cranenburg dan TKB Sabaroidin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu sangat sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Teori negara hukum dari Cranenburg, NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Sedangkan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, peradilan umum, dalam peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 tentang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Yudisial, lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya, tujuan negara ada 4 fungsi negara, yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang ketiga pertahanan, dan yang keempat menegakkan keadilan. Nah, pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan menilai badan-badan peradilan yang
didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyaknya tuntunan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah positif. Namun beberapa hal yang masih tersisa, sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Selanjutnya, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang terakhir, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat 170 mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA? Bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Menggali sumber historis, sosial, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya akan dibentuk beberapa lembaga, yaitu yang pertama kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian itu sendiri berfungsi sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yaitu sebagai lembaga penuntut, dan kehakiman yaitu sebagai pengadilan dan sebagai bantuan hukum. Pertama yaitu kepolisian. Kepolisian dalam alat penegak hukum terutama bertugas sebagai keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang, yaitu yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang terakhir yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kejaksaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal. Selanjutnya yaitu berdasarkan penjelasan tersebut maka jaksa penuntut umum berwenang antara lain yaitu yang pertama menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan, yang kedua membuat surat dakwaan, yang ketiga melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang keempat menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu, yang kelima melaksanakan penetapan hakim. Yang dimaksud penetapan adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal dalam suatu putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hakim atau kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Yang pertama yaitu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya bidang pidana saja, tetapi juga dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas syarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dalam penyidik. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, yang terakhir penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang C yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU
atau undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di bidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang tersebut. Yang terakhir itu dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan menjadi pudar. Di sini akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan, sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan, wewenang, mengadili perkara tertentu, dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Pada peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat yang umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. Wakaf dan sedekah. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Wewenang peradilan umum
digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu ada 4: 1 pengadilan negeri, 2 pengadilan tinggi, 3 pengadilan tingkat kasasi, 4 penasehat hukum. 1 pengadilan negeri. Fungsi dari pengadilan negeri itu sendiri yaitu memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 2 pengadilan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenang mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. 3 pengadilan tingkat kasasi. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 kali. 4 penasehat hukum. Istilah yang ditunjukkan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ira Ardianti akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Jadi teman-teman, setelah kita mengamati atau lebih tepatnya menelusuri ya sejumlah peraturan tentang lembaga negara dan juga badan-badan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia nih misalnya, kira-kira tantangan-tantangan apa sajakah yang sedang dialami atau dihadapi oleh bangsa kita saat ini? Mungkin saja dapat kita lihat dari beberapa contoh peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia ya. Ini misalnya yang pertama itu ternyata di Indonesia itu masih banyak sekali perilaku warga negara atau khususnya aparatur negara ya lebih tepatnya, itu yang banyak melakukan praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan juga sebenarnya masih banyak perilaku tidak terpuji lainnya yang dilakukan oleh para aparatur negara. Contohnya saja seperti melakukan suap itu misalnya, di mana seorang warga negara atau mungkin aparatur negara itu sendiri ya teman-teman ya, demi memperoleh kedudukan atau posisi atau mungkin ingin mendapatkan sesuatu, atau bisa juga bahkan untuk mempertahankan kedudukannya ya misalnya, itu mereka melakukan suap agar tetap mendapatkan apa yang mereka inginkan atau bahkan mempertahankan apa yang mereka miliki itu misalnya, seperti mempertahankan nama baik lah atau apa dan lainnya, itu dengan melakukan suap ya. Selanjutnya ternyata di Indonesia ini pula juga masih banyak sekali terjadi potensi konflik atau kekerasan sosial yang masih bermuatan sara teman-teman ya. Sara itu yang menyangkut suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Seperti halnya yang paling sering kita jumpai itu adalah tawuran, pelanggaran HAM, dan juga sikap etnosentrisme itu ternyata masih sangat melekat ya pada bangsa kita ini. Maksudnya sikap etnosentrisme itu suatu sikap yang menganggap bahwa norma-norma atau nilai yang ada pada kelompok budaya itu adalah yang paling baik atau terbaik di antara yang lain. Jadi ibaratnya mereka itu tidak bisa bertoleransi ya terhadap perbedaan. Jadi mereka selalu menganggap bahwa milik mereka adalah yang terbaik begitu. Dan kemudian ternyata di Indonesia ini juga semua serba ternyata teman-teman ya, masih
marak sekali kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan, pastinya juga belum ditangani secara tuntas. Gini misalnya teman-teman, jadi seperti yang sekarang ini terlihat teman-teman ya, banyak yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini istilahnya adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Ini kalau menurut saya sendiri ya, ibaratnya ini itu adalah sebuah sindiran bahwa hukum di Indonesia ini bersifat melemahkan atau tidak memberi keadilan terhadap masyarakat kelas menengah gitu. Contohnya gini, misalkan ada seorang ibu mencuri sebatang pohon itu misalnya, itu kan orang kurang mampu, mohon maaf misalnya seperti itu, orang kurang mampu ya mencuri sebatang pohon, lalu dihukum selama 10 tahun misalnya, di penjara maksudnya. Lantas apa kabar dengan para oknum berjas dan berdasi yang mengkorupsi puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran ataupun triliunan, tapi hanya dihukum atau dipenjara selama 2 tahun, 3 tahun, sedangkan itu tidak sebanding dengan apa yang telah ia ambil, yakni hak-hak seluruh masyarakat Indonesia ini. Sebanyak triliunan itu diambil dalam waktu sekejap dan hukumannya hanya sebatas itu. Tetapi rakyat kecil yang hanya mengambil ibaratnya demi mencukupkan ya, tapi dengan cara yang salah mungkin, hukumannya saja segitu lamanya gitu. Jadi memang sejatinya ya, status atau kualitas atau kondisi hukum di negara plus 62 ini memang masih perlu dipertanyakan ya, karena banyaknya kasus perilaku warga negara itu sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, itu masih banyak yang belum baik dan juga masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia ini masih sangat perlu ditegakkan teman-teman. Memang pada dasarnya hukum di Indonesia ini masih dipandang lemah ya. Jadi dalam beberapa kasus misalnya masyarakat itu dihadapkan pada ketidakpastian hukum, di mana rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus atau mungkin dianggap sebagai hal yang benar atau bahkan dijadikan kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum teman-teman ya. Jadi sejatinya tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam berbagai strata kehidupan masyarakat. Itu di Indonesia seperti itu teman-teman. Memang pada faktanya kita ini sedang hidup dalam era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme teman-teman ya. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Karena memang pada dasarnya sebagai aparat penegak hukum, mereka itu harus memiliki sikap yang bijaksana, berakhlak mulia, dan juga wajib memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan setiap tugasnya. Maksudnya gini teman-teman, dalam hal ini tuh sebagai aparat negara harus, maksudnya aparat penegak hukum itu harus kuat dan siap dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan juga godaan-godaan yang sekiranya dapat menjatuhkan wibawanya sebagai penegak hukum, begitu. Sehingga sebagai penegak hukum itu memang harus kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh para oknum, baik itu dari masyarakat atau mungkin dari sesama pejabat itu sendiri, yang mana biasanya mereka akan melakukan pelanggaran hukum berupa kecurangan seperti menyuap misalnya. Jadi sejatinya memang pemerintah itu perlu melakukan upaya preventif atau pencegahan dalam mendidik warga negara teman-teman ya, termasuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap aparat negara atau aparat penegak hukum itu secara terus-menerus. Maksudnya tidak hanya sekali dua kali ya, tapi secara kontinu.
Jadi apabila hal ini nantinya telah dilakukan, maka ketika suatu saat ada warga negara yang sekiranya akan melakukan pelanggaran hukum, maka sebagai pihak aparatur penegak hukum itu harus bekerja secara profesional dan berkomitmen untuk menegakkan hukum di negara kita ini, teman-teman ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Amalia Putri. Di sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Esensi sering diartikan sebagai sebuah hakikat atau inti dari sesuatu yang membuatnya menjadi penting atau bernilai. Sedangkan urgensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu urgent, yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu hal yang harus diselesaikan. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Di negara manapun, sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah ditentukan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan di negara lain. Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini semakin pelik tanpa mengalami kemajuan. Sementara permasalahan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.